Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamin bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita laksanakan tadi, mudah-mudahan mendapat daripada keridhaannya Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah murahkan kita rezeki yang ada lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, pada kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya kita memperoleh satu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para habaib, para sarifah dimanapun mereka berada. Kemudian yang ulun muliakan para tutua kita, dan yang ulun muliakan para pencinta pengajian Langgar Nahdlatul Nisa'iyah yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, alamatun i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi, tanda berpalingnya Allah dari hambanya, maka itu kata beliau istighaluhu bima la ya'nihi, adalah ia disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi bila mana di dalam kehidupan kita, di setiap hari yang kita kerjakan, bila mana apa yang kita gawi tersebut kadang mengandung manfaat, dalam artian kadang menambah sebagai amal ibadah kita, berarti gawian kita itu termasuk adalah gawian yang kadang manfaat. Nah nyata apa dulu? Ada memberi manfaat nantinya untuk keselamatan dengan diri kita. Sebab tidak lain dan tidak bukan adalah ketika kita hidup di dunia ini, tujuannya dua aja, hendak selamat kan hendak ada, itu aja. Kalau seseorang tidak hendak mendapatkan suatu keselamatan, maka tentunya ia menggunakan daripada hari-harinya, digunakannya dengan sebaik-baiknya apa yang digawinya tadi, berharap mudah-mudahan diridai oleh Allah Ta'ala dan bermanfaat bagi dirinya maupun bagi makhluk daripada makhluknya Allah yang lain. Yang utamanya adalah kesan keluarga dulu, hanya yang lainnya itu yang utama. Lalu kemudian ya Rasulullah, wa inna mara'a zahabat sya'atun min umrihi fi ghairi ma khulika lahu, dan sesungguhnya orang yang telah kehilangan waktu daripada umurnya untuk selain daripada ibadah, itu kata Rasulullah, la jadirun an tadula alaihi hasratuhu, maka orang tersebut
Bila mana umurnya tadi untuk selain daripada ibadah, tentu ia layak baginya mendapatkan suatu kerugian yang panjang. Artinya kita mengalami daripada suatu kerugian yang mana bila mana itu terjadi dengan dirinya, andai sekiranya orang tersebut di akhir hayatnya ternyata ada mendapatkan kesempatan lagi, maka kerugian yang diperoleh orang tersebut. Maka daripada itu wajah Rasulullah, wa man jawaza arba'ina wa lam yaqlib khairuhu ala syarrihi fal yatajahhar ilan nar. Maka ujar Rasulullah menekankan, barang siapa yang umurnya telah melebihi 40 tahun, nah artinya ini sudah sadang, sudah tak. Bila lebih umur 40 tahun, kenapa? Sementara umur sudah 40 tahun, sedangkan amal kebaikannya kadang melebihi daripada amal keburukannya, digawi terusnya tadi. Maka ujar Rasulullah, bersiap-siaplah untuk menuju daripada neraka. Nah, jadi hati-hati benar. Maka kita lihat baik di langgar, baik di masjid, marata banyak. Kalau kita bilang marata umur di atas 40 tahun, yang boleh seakan-akan nangkaya pengajian itu orang umur di atas, kalau sering umur di bawah, seakan-akan ada. Cuma kebanyakannya kita ini tadi melalaikan dengan kesempatan yang Allah berikan. Maka daripada itu, sebelum segala-galanya terlambat, maka gunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi diceritakan di dalam kitab Duratul Nasihin, ada seseorang yang mana hidup di zamannya Rasulullah SAW. Orang tersebut rajin beribadah. Pokoknya rajin orang beribadah, sembahyang pula ke masjid terus. Nah, jadi pada awalnya terdengar ajan sudah sidin bangsul datang awalan pulang, saking rajinnya. Maka dalam kerajinan tersebut sehingga para sahabat dengan Rasulullah memperhatikan dengan si hamba tersebut tadi. Maka suatu ketika Mas melihat dengan keadaan tersebut tadi, oleh melihat kerajinannya tadi, ditapungi siapa ngarannya. Ternyata ngaran orang tersebut adalah si Sa'labah bin Khatib al-Ansari. Mungkin bagian sudah sering mendengar kisahnya ya kalau. Jadi si Sa'labah Khatib al-Ansari ini orang yang rajin ke masjid, namun ketika imbas salam sedikit begitu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, imbas salam langsung menguyur turun. Bacaan kada, bawirid kada, berdoa kada. Ada ini, ada lagi di Sa'labah, ini kitabnya membacanya. Nah, si Sa'labah ini tadi. Jadi setelah melihat keadaan demikian tadi, dilihat Rasulullah, itu jagawiannya. Akhirnya dipanggil. Wahai Sa'labah, ujar Rasulullah, apa menakun ini? Apakah engkau ada hendak berdoa dengan kami sesamaan, berbacaan, meminta, memuji kepada Allah Ta'ala? Kenapa engkau memperlakukan demikian seakan engkau seperti orang yang munafik? Pada kata Rasulullah ini, orang yang sembahyang ketika ini tuntung sembahyang hingga salam, nah semuanya kada membaca, itu akan orang munafik. Kenapa? Bapandir adalah berdusta. Kemudian apabila diamanai berkhianat, kemudian apabila dipercaya maka orang tersebut menyalahi. Ya Allah lah munafik tadi. Jadi takuni kenapa dijawab oleh si Sa'labah? Ujar Sa'labah, ya Rasulullah, ulunnya sebenarnya
jadi ulun berancap-ancap daripada habis sembahyang ini tadi, habis salam ini tadi, ulun hendak manami dengan bini ulun. Kenapa aja sih dia? Oleh masalahnya Rasulullah ulun ini miskin benar. Saking miskinnya ini tadi, napa baju yang ulun gunakan ini kena bagian buat bini ulun. Bini ulun pakai ini. Jadi bila ulun ancap boleh kena bini mama pakai. Bini ulun di rumah tu berdilanjang. Ada baju semasa kali. Ayo pian ya. Saking miskinnya tadi ya Allah. Kita kan sampai nak kata ya kalau di rumah berdilanjangan bini. Sisa lebaran bini berdilanjang di rumah. Jadi pilihannya boleh berganti sedikit mau berdilanjang. Ada dua kain lagi. Macam kayak boleh besoknya itu pulang. Akhirnya si Za'labah ini nampak meminta kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ulun nak minta dengan pian, bermohon dengan pian, doakan, mintakan dan Allah Ta'ala supaya ulun sugih. Supaya ulun sugih, diberikan harta ulun supaya kaya. Kenapa dijawab Rasulullah? Wahai Za'labah, apa yang Allah berikan kepada engkau walaupun sedikit, tetapi engkau mensyukurinya itu lebih baik daripada banyak dikhawatirkan gini yang pada ingat diri gitu. Nantinya takkannya sudah daripada akan. Makanya kita jangan berpikir nak sugih aja di otak dia lah. Nyaman dia bangunan sugih sejujurnya ya aja lah. Mana pun tiap hari 5 juta sehari nak sugih. Kenapa Pak? Abu juga kan juga enggak. Mengada percaya pun bukti akannya ya Allah. Sama nabung tiap hari 5 juta. Akas tu sugih itu. Mencarinya itu salah biarnya ya pengacaranya itu ya Allah. Tadi. Maka dengan demikian tadi berucap di pandangan Rasulullah tadi boleh salah. Ngarang orang ngomong esokan harinya pulang bertemu pulang dari Rasulullah. Dilihat pulang kelakuan sahabat tetap itu. Akhirnya meminta pulang. Ya Rasulullah, doakan kabulunnya supaya ulunnya sugih kena. Karena bila ulun sugih ini jangan khawatir pian. Ulun pasti kena berderma, ulun murahan kena, dermawan ulun kena. Kalau orang-orang nang kira-kira nang ibaratnya kada ada apa-apa sama sekali ulun beri kena hak mereka kena. Pokoknya ulun ingat ibaratnya nena. Oleh merasa kayak apa? Ngarang orang susahnya kayak apa sakitnya. Minta doakan nasib kada berdekatan dengan Rasulullah. Lalu dinyatakan pulang, wahai Za'labah, tidak cukupkah engkau ya Rasulullah melihat diriku sebagai suri tauladan kesan kamu? Wahai Za'labah ya Rasulullah, demi Tuhan yang menguasai dengan diriku, anda sekiranya ya Rasulullah nih, aku minta tuh gunung-gunung tuh ya Rasulullah aku jadi akan emas, minta dan Allah Ta'ala dijadikan emas. Bajalan mairingin aku, niscaya akan menjadi kenyataan bagi Za'labah. Dipadahkan sudah. Tapi ini ada orang kecil, dia nak kayak apa? Pokoknya orang minta sugih. Lalu nak ajar Za'labah ayatnya, ya Rasulullah, demi Tuhan namun engkau sebagai Nabi Allah, tolong doakan ulun supaya ulun sugih. Tetap aja nih. Ternyata deh, baju itu mengarasi, maka sudah dipadahkan nih. Makanya bila mana kita kadang mengendalikan dengan hal demikian bisa merusak dengan segala-galanya. Maka oleh lantaran diucapkan oleh Za'labah nangka itu tadi, meminta berharap wujud-wujud dengan Rasulullah supaya didoakan menjadi orang sugih, maka tanganlah Rasulullah didoakan, ya Allah, berikan Za'labah ini dengan harta yang melimpah dibalik. Ngaran Rasulullah mendoakan sekali ucap aja langsung makbul doa sedikit. Maka ketika didoakan Rasulullah, pada saat itu Za'labah memelihara seekor kambing nang gunting. Maka itu Za'labah bahwa yang menggaduh kambing ini tadi ternyata apa yang dipelihara oleh Za'labah seakan-akan makanya memelihara ulat dan cacing. Lihat kayak apa? Ulat berjadi lakas pengembang. Umat-umat beranak, satu umat beranak. Saking banyaknya
kambing yang digaduh oleh si Sa'labah ini tadi. Dalam waktu nang sekejap sehingga banyak kambingnya. Akhirnya nampak kota Madinah itu penuh dipenuhi oleh kambingnya Sa'labah aja. Langsung hendak masuki. Ya Allah. Oleh lantaran mengadu kambing lalu nang tadinya setiap saat sembahyang dengan Rasulullah berjamaah, akhirnya tak tinggal dua waktu aja lagi. Kenapa? Waktu duhur lawan waktu asar aja lagi. Oleh kenapa? Menggali kambing. Ya, itu lah nih. Akhirnya kalau hilang waktu nomor 4 tadi nih, disibukkan orang nih. Sehingga ketika melihat demikian tadi, lalu menanyakan, ya Rasulullah, mana Sa'labah nih? Baru timbul ada orangnya. Dilihat baya juhur 2 asar aja lagi. Baya dilihat beberapa minggu kemudian pulang hilang sama sekali si Sa'labah. Nang tadi juhur asar ada, ini kan ada. Tinggal Jumat dia lagi tak kelihatan ketengtungnya. Kamana? Oh, keluar kota di Madinah. Kebanyakan kambing udah. Awal lagi sudah ngurus kambingnya aja. Sembahyang kambing dia lagi dah berjamaah. Asih bukan kebanyakan harta. Makanya kan dikatakan kullu nikmatin la tuqribu ila Allah fahiya baliyat. Setiap kenikmatan yang Allah berikan, bila pada kenikmatan tersebut ada mendekatkan kepada diri Allah Ta'ala, maka kenikmatan tersebut nantinya fahiya baliyat akan menjadi bala bagi orang tersebut. Nah, jadi bala. Jadi hati-hati kita. Terus melihat si Sa'labah ini kan ada. Dilihat hari Jumat aja lagi batang hidungnya. Sasar bajauh daripada hal-hal yang baik. Akhirnya apa? Nang tadi Jumat, akhirnya kan ada sama kelihatan sama sekali. Dia tak boleh. Mana aja Rasulullah si Sa'labah mana? Nang biasa umat yang ingin sama yang berjamaah mana? Nah orangnya ini mana ada terlihat lagi? Ya Rasulullah, Sa'labah ini wahai Rasulullah asik dengan binatang-binatang peliharaannya dan kambingnya. Yang keluar daripada kota Madinah sudah ibak di lembah itu bilang punya sudah kambing. Akhirnya nampak mendengar demikian tadi berarti banyak benang. Lalu Rasulullah pun menyuruh 2 utusan untuk meminta daripada hartanya si Sa'labah. Oh jadi kita nampak minta zakatnya. Disuruh berdua ini tadi. Begitu disuruh yang berdua ini tadi mendatangi dengan si Sa'labah. Akhirnya apa ucapan si Sa'labah? Buat nikah berdua ini kisahnya benar ujar Rasulullah memadakan segala zakat. Padahal buat nikahnya tak minta pajak benar dong. Ini biar cukai nih. Dan kebanyakan. Nah kalian lagi kalah. Lalu dia Sa'labah mas mengucap demikian. Bolehkan ya buat nikah berdua. Aku pikir dulu. Bila aku kena nyaman kita ibaratnya dikira bisa ya mungkin nama jurungi memberi harta. Ini lagi lapah memikirkannya lagi. Oh yang bagai kulit berdua tadi. Babaya kulit bertemu dengan Rasulullah pada buat apa-apa. Maka beliau pun marah luar biasa. Tarik nam ini dia melihat tadi. Akhirnya Pak, aku ucap keluar daripada kata-kata beliau. Celaka si Sa'labah itu tadi. Maka setelah demikian tadi keluarlah ayat yang memerintahkan dengan zakat, sehingga 2 kali Rasulullah mengucapkan celaka si Sa'labah itu. Ketika si mengucap demikian, mendengar keluarga daripada si Sa'labah pada waktu itu, sehingga menghabarkan dengan si Sa'labah, wahai Sa'labah, engkau dikatakan oleh Rasulullah celaka, sebab pada waktu itu turun ayat yang memerintahkan untuk meminta zakat kepada engkau, tetapi engkau pada mau mengeluarkan zakat tersebut. Mendengar perihal tersebut, larilah si Sa'labah jadi membawa hartanya untuk memberikan kepada Rasulullah. Maka apa yang terjadi? Ujar Rasulullah, aku pada menerima lagi, sebab Allah Ta'ala pada menerima dengan apa yang kau keluarkan tadi. Sebab kenapa? Jika membangkang ya Rasulullah. Mendengar demikian tadi, maka mengambillah si Sa'labah dengan pasir. Dikubui Sa'labah mengenai pasir ini tanda penyesalan. Maka apa yang kau perbuat itu dia sudah ada gunanya lagi. Ada gunanya kau menyesal. Apa yang kau perbuat itu maka dimaki dia apa yang kau perbuat tadi. Dan kau oleh sudah penyesalan yang luar biasa. Sehingga sampai meninggalnya Rasulullah diganti dengan sahabat beliau yang nama Abu Bakar.
kekhalifahan pada waktu itu, datang pulang sahabat nak membayar pada zakatnya, ujar Abu Bakar, mohon maaf, aku orang menerima, Rasulullah jangan menerima, apalagi aku meninggal Abu Bakar, diganti dengan Sayyidina Umar. Didatangi pulang Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar, mohon maaf, aku orang menerima juga. Sedangkan Rasulullah, kemudian sahabatnya nama Abu Bakar pun pada menerima, meninggal pulang Sayyidina Umar, diganti pulang dengan Sayyidina Utsman. Sehingga ketika di akhir daripada kepemimpinan dari Sayyidina Umar, datanglah si Sa'labah pulang anak mantari daripada membayar zakatnya. Sayyidina Utsman pun menolak seperti hal yang pertama tadi. Akhirnya menyesallah si Sa'labah dengan apa yang berbuatnya, namun hal tersebut tidak ada gunanya lagi. Maka daripada itu, apa yang kita perbuat tidak lain adalah hal-hal tersebut adalah untuk mencari daripada keridhaannya Allah, dan mudah-mudahan apa yang kita gawe itu diberkati. Makanya kita perlu niat. Tulak pegawai berniat. Ini pada akan jagoan apa? Bila hendak tulak pegawai niat, mun kita niat menjadi kesan keluarga, niatkan kesan keluarga kita. Bila kita hendak niat menuntut ilmu, mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, mudah dituruni rahmat. Itu tujuannya. Tidak lain adalah untuk menjadi keselamatan baik di dunia maupun nantinya di akhirat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya itu semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kurang kekhilafan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.